Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anggini, NIM 22, jurusan Farmasi Angkatan 2018 kelas B. Di sini saya akan membahas tentang ketahanan nasional di tengah pandemi COVID-19. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dewi Anggraini SPD MPD dan Bapak Dr. Andes Bambang Suswanto MSI. Sudah hampir setahun, COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO. Pertama kali COVID-19 muncul, banyak orang meremehkan virus ini. Namun pada akhirnya, virus ini menjadi salah satu kengerian yang merebak di masyarakat. Seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, terkena dampak yang disebabkan oleh COVID-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, Bapak Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama dari virus corona dan memiliki penyebaran yang cepat. Virus corona menginfeksi banyak orang dari hari ke hari. Setiap hari kasus virus corona meningkat tajam, mulai dari yang terinfeksi hingga peta persebaran daerah yang terdampak virus. Dari data sebaran virus yang ditunjukkan oleh covid19.go.id, di Indonesia sudah ada 516.753 yang positif dan 433.649 yang sembuh dan 16.352 yang meninggal dunia. Update terakhir tanggal 26 November 2020. Meskipun Indonesia sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang bisa disingkat dengan PSBB, namun angkanya tetap meningkat drastis. Bukan hanya dokter dan tenaga medis saja yang menjadi tumpuan untuk permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Di tengah pandemi ini, semua masyarakat harus ikut andil dalam pencegahan virus corona, tak terkecuali lapisan anak muda, khususnya mahasiswa. Dengan langkah kecil, peran anak muda atau mahasiswa bisa berpengaruh banyak dalam menanggulangi penyebaran virus corona. Seperti yang dikatakan oleh Senior Advisor on Gender and Youth to the World Health Organization, Diah Saminarsih, bahwa peran kaum muda dalam situasi darurat kesehatan tidak dapat dikesampingkan. Menurut dia, kaum muda memiliki kapasitas dan kesempatan untuk menciptakan lingkungan pemungkin, yaitu enable environment dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi darurat kesehatan. Social distancing yang diberlakukan untuk mencegah penularan virus sudah banyak dilanggar dan protokol kesehatan juga tidak dilaksanakan dengan benar. Dengan menjangkau lapisan masyarakat, mahasiswa dapat memberi arahan terkait peraturan tersebut. Dari situ, mahasiswa dapat menjadi social control untuk mengupayakan peraturan social distancing dan protokol kesehatan yang dapat dilakukan setiap saat oleh masyarakat. Dimulai dari diri sendiri, kemudian ke orang terdekat. Kemampuan mahasiswa dalam berselancar di internet juga bisa berpengaruh melawan hoax yang bertebaran dengan bebas di luar sana. Adanya kesalahan informasi dari oknum-oknum jahil dan kurang berwawasan yang menyebarkan berita palsu soal virus corona. Mahasiswa dapat melakukan fast check dan membenarkan kekeliruan dari hoax yang beredar sehingga masyarakat bisa tahu mana yang benar dan yang tidak. Banyak ancaman yang ditimbulkan oleh virus COVID-19. Negara pun terkena ancaman dari virus ini. Virus corona sudah melumpuhkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hal ini menyebabkan kerugian lumayan besar karena penurunan permintaan akibat dari aturan pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, para pemilik usaha harus mengurangi atau membatasi kegiatan operasionalnya akibat dari penurunan permintaan tersebut. Akibat dari virus ini juga, Indonesia termasuk ke dalam resesi ekonomi dan berakibat krisis. Kegiatan politik juga terkena dampaknya. Penyelenggaraan pilkada menjadi terganggu akibat penyebaran yang cepat dari virus ini. Wabah membuat penyelenggaraan pilkada yang dijadwalkan September diundur menjadi Desember. Hal ini membuat penyelenggaraan pilkada harus menjadi ekstra hati-hati karena melihat banyaknya orang yang berkumpul dalam satu tempat. Pandemi ini tidak bisa ditanggulangi hanya dengan satu pihak. Semua pihak harus saling membantu satu sama lain untuk melawan virus ini. Mahasiswa atau pemuda harus berkontribusi dan menjadi agen of change untuk mengarahkan semua hal ke arah yang lebih baik.
bisa dengan melalui teknologi untuk melakukan sesuatu yang kecil, seperti mengingatkan bahwa penting untuk tetap berada di rumah jika tidak melakukan hal yang begitu penting, selalu menjalankan protokol kesehatan dan juga social distancing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.